Apa kabarnya? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang perempuan di Palembang melapor ke polisi telah dianiaya tetangganya. Motor milik petugas pemasaran yang diparkir depan warung di Palembang raib dicuri maling. Tim Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ogan Komering Ilir telah memeriksa kepastian benda yang diduga harta karun di Sungai Komering. Seorang perempuan di Palembang melapor ke polisi telah dianiaya tetangganya. Pelaku mendatangi rumah korban dan mencekik lehernya hingga luka lecet. Diduga kasus ini dipicu salah paham. Ditemani orang tuanya, Nurhamia mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Warga seberang Ulu 1 ini melapor telah dianiaya tetangganya bernama Titi. Korban menderita luka lecet pada leher setelah dicekik pelaku. Penganiayaan bermula saat perempuan umur 22 tahun itu didatangi pelaku sambil berteriak dalam rumahnya. Pelaku menarik baju korban dan mencekik lehernya. Pelaku juga menuduh korban merusak rumah tangga kakak perempuannya. Usai menganiaya korban, pelaku pun pergi. Korban menduga pelaku salah paham. Adiknya nih ngajak ini datang ke rumahku kan, datang ke rumahku. Jadi langsung aku lagi masak, langsung mandi, langsung narik baju aja itu nah. Pas udah tuh, iya dia langsung nak nyekek aku itu langsung. Alasan dia nyekek itu ngapa? Kawan kamu tuh sudah punya dituduhnya apa kamu? Dituduhnya apa tuh merusak rumah tangga ayah aku ujinya. Korban mengklaim tidak pernah memiliki masalah dengan pelaku ataupun kakak perempuannya. Namun korban malu karena tudingan pelaku telah tersebar sehingga terpaksa membawa masalah ini ke jalur hukum. Dedi Ruansa melaporkan dari kota Palembang. Seorang polisi gadungan di Palembang berhasil ditangkap Satuan Reskrim Polsek Ilir Barat 1. Terungkapnya aksi polisi gadungan ketika korban mendatangi kantor polisi untuk mempertanyakan keberadaan motor yang dipinjam tidak dikembalikan oleh pelaku. Aksi polisi gadungan oleh tersangka Arif Fikriansah umur 23 tahun akhirnya terungkap. Selain untuk menarik hati sang kekasih dan calon mertua, warga Jalan Mayor Salim Batubara Lorong Belimbing Kelurahan Sekip Pangkal Kecamatan Kemuning Kota Palembang ini nekat menjadi polisi gadungan dengan membeli baju polisi dan pistol mainan. Terungkapnya aksi polisi gadungan ketika korban datang ke polsek mempertanyakan keberadaan motor yang dipinjam tidak dikembalikan oleh tersangka dengan alasan dipinjam kanit reskrim. Saat dicek keanggotaan di Polsek Ilir Barat 1 Palembang, ternyata nama tersangka tidak terdaftar sebagai anggota Polri. Tersangka tidak berkutik saat ditangkap di tempat kosnya kawasan Rawajaya Kemuning, Kota Palembang. Dari catatan polisi, terdapat 3 korban, diantaranya kekasih tersangka. Selain motor, ada juga uang tunai Rp3.500.000. Setiap beraksi, tersangka mengenakan baju atribut Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Tersangka ini juga merupakan pelaku penggelapan motor, namun sempat berdamai dengan korban. Seseorang yang berinisial MA yang mengaku-ngaku sebagai anggota Polri dan saat ini sudah menimbulkan kerugian dari beberapa korban. Salah satunya adalah pacarnya sendiri yang sudah dibohongi oleh MA karena mengaku sebagai anggota Reskrim Polsek Ilir Barat 1. Kejadian ini diketahui setelah motor dari pacar MA tidak dikembalikan dan dengan alasan dipinjam oleh kanit Reskrim Ilir Barat 1. Dari pacar ini kemudian mengecek ke Polsek Ilir Barat 1, tidak ditemukan nama anggota Reskrim atas nama MA. Jadi kemudian kami turunkan personil, bisa diamankan di daerah Jalan Rajawala
RT 10 kosan Ibu Tini di Kecamatan Kemuning. Iya, ada korban lain nggak? Saat ini yang sudah kita datakan baru ada 3 orang. Yang pertama adalah pacarnya sendiri, yang kedua adalah penipuan terkait dengan tiket konser yang dijual beberapa bulan lalu, yang menyatakan bahwa oknum ini bisa memasukkan ke dalam tiket tersebut. Akibat perbuatannya, tersangka terancam 4 tahun penjara. Yanuar Ikhrom melaporkan dari kota Palembang. Nasib sial dialami petugas pemasaran yang berkunjung ke warung kelontong Jalan Mataram, Kota Palembang. Korban kehilangan motornya yang diparkir depan warung karena dicuri maling. Dalam rekaman CCTV tampak 2 orang berboncengan motor berhenti di depan warung kelontongan Jalan Mataram, Kota Palembang. Setelah dipastikan kondisi sepi, salah satu pelaku mendekati motor yang terparkir. Dalam waktu singkat, pelaku membawa kabur motor dengan merusak kunci stang. Motor yang hilang dicuri milik petugas pemasaran yang berkunjung ke warung. Korban mengetahui motornya hilang saat akan meninggalkan warung. Ironisnya, warung ini 2 kali kemalingan motor dan diduga pelakunya sama. Dia langsung nyerono. Bukan motor yang itu? Tidak, sales kami. Sales. Yo, agak lama lah dia jeda dia tuh di sini nih. Sales tuh yang nganter-nganter barang di toko ini ya? Yo, sales untuk sales Joli di Sujoli. Berarti sudah 2 kali hilang. Yo, pertamanya pembeli, keduanya jelas sales itu, tapi dengan posisi CCTV-nya jelas dengan wong yang sama. Pelakunya sama. Pelakunya untuk suran mornya Sama, yang sama kali jingok dari CCTV ya. Berarti belum ditangkap polisi ya? Kalau itu tuh informasinya yang di TK Aktif yang di mana-mana itu wong yang sama. Iya. Tapi kelang dari 3 bulan. Kelang 3 bulan kejadian, bulan 5 kemarin tuh laporan juga di Polda. Berbekal rekaman CCTV dan keterangan sejumlah saksi, korban melaporkan pencurian motornya ke Polsek Kertapati. Kasus ini kembali menambah panjang daftar korban kemalingan motor di Palembang. Didi Ruansyah melaporkan dari kota Palembang. Kemarau panjang mengakibatkan Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu kekeringan. Kondisi ini diperparah terhentinya aliran air dari perusahaan daerah air minum sehingga warga mengalami krisis air bersih. Untuk membantu warga terdampak kekeringan, Polres Ogan Komering Ulu memberikan bantuan air bersih. Mobil water cannon penghalau massa saat unjuk rasa sengaja diisi penuh dengan air bersih oleh polisi untuk membantu warga Batu Raja Barat, Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kemarau panjang mengakibatkan Batu Raja Barat kekeringan. Kondisi ini diperparah terhentinya aliran air dari perusahaan daerah air minum atau PDAM sehingga warga mengalami krisis air bersih. Karena kita sama-sama ketahui di wilayah Oku ini sudah ada sedikit daerah yang berdampak dari kekeringan. Ada juga teman-teman masyarakat menyampaikan bahwa air pom juga beberapa hari tidak mengalir, sehingga dari Polres Oku mempunyai program peduli masyarakat dengan cara memberikan air bersih ke lokasi-lokasi yang tidak bisa ada air kekeringan. Jadi sebenarnya program ini kami sampaikan menggunakan mobil AWC water cannon, itu menggunakan mobil water cannon karena lokasi yang dijangkau tidak bisa masuk, sehingga kami menggunakan mobil kendaraan lain. Dengan kendaraan lain, estafet kami gunakan, kami pindahkan suatu bak tampung seperti yang kami sampaikan ini. Jadi bisa menjangkau ke lokasi rumah warga, dan juga di sini saat ini kami juga memberikan air ke Pondok Pesantren Az-Zikro Batu Raja. Petugas membagikan air bersih dari rumah ke rumah dengan mobil lebih kecil. Selain rumah warga, air bersih juga disalurkan ke pesantren. Warga senang dengan bantuan air bersih karena selama kekeringan harus membeli air bersih dengan harga mahal. Sudah nggak ada air, Mbak? Berapa hari ya? 5 hari, 6 hari ya kayaknya? 5 harian, 6 harian. Nggak ngitung soalnya. Beli 1 tekmon biasanya. Berapa tuh? 1 tekmon biasanya 75-an. 75 ya, Mbak. 1 tekmon ukuran? Kayak 1000 liter kayaknya. 1000 literan. Itu bisa memenuhi berapa hari itu? Tergantung pemakaian. Alhamdulillah kami dari Yayasan Wakaf Pondok Pesantren Murid Az-Zikro sangat berterima kasih dan mengucapkan ribuan terima kasih
Kami ucapkan kepada Bapak Kapolres Ogan Komering Ulu atas bantuan air bersih yang alhamdulillah sudah kita sampai ke pesantren ini. Kebetulan ini beberapa hari air sudah mati dan sangat kami butuhkan khususnya untuk wudhu dan untuk meminum dan memasak. 9.000 liter air bersih setiap hari disalurkan Polres Ogan Komering Ulu kepada warga terdampak kekeringan selama musim kemarau. Didi Ruansa melaporkan dari Ogan Komering Ulu.